Baik teman-teman sekalian, ya, fokus kita ya, pada pembahasan kali ini adalah ayat kelima ya, daripada surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami memohon pertolongan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, berdasarkan ilmu tata bahasa Arab, kata iyyaka ini kedudukannya menjadi isim maf'ul atau objek, dan kata na'budu ini kedudukannya menjadi fi'il fa'il. Berdasarkan ilmu tata bahasa Arab, susunan kata ini susunan kata yang gak umum ya. Karena umumnya isim maf'ul atau objek itu disebutkan setelah fi'il fa'il. Jadi setelah fi'il fa'il yaitu subjek, baru ya isim maf'ul itu objek. Jadi seharusnya na'budu iyyaka, na'budu kami beribadah iyyaka hanya kepadamu. Sementara dalam kasus ya ayat ini atau kalimah ini, susunan kata ini, objeknya didahulukan ya, sedangkan subjeknya diakhirkan. Jadi iyyaka na'budu. Kata para ulama ini untuk memberikan al-hasr. Jadi faidahnya itu untuk memberikan pembatasan. Artinya kami tidak beribadah melainkan hanya kepadamu, dan kami tidak ya memohon pertolongan melainkan hanya kepadamu. Dan ini juga untuk memberikan faidah nafi dan isbat. Iya, yaitu peniadaan dan penetapan, meniadakan segala bentuk ilah serta menetapkan segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah ini adalah salah satu bentuk ibadah, dan memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itu telah terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian apa itu ibadah? Adapun ta'rif daripada ibadah ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah ya. Jadi ibadah itu likul lima yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang dohir maupun yang batin ya. Perbuatan yang dohir misalnya sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Adapun yang batin ya, seperti khauf, roja, harapan, rasa cemas, kemudian rasa takut, itu adalah bagian daripada ibadah. Dan ini semua tidak boleh disimpangkan ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun rukun ibadah itu ada 3 ya. Yang pertama mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf ya. Mahabbah adalah rasa cinta, kemudian roja adalah harapan, dan yang ketiga khauf yaitu rasa takut. Dimana ketiga perkara ini harus kumpul pada diri seorang ketika dia melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satunya hilang, maka tidak sempurnalah peribadahan ya. Bahkan dia bisa terjerumus ya, ke dalam paham Mu'tazilah, atau bisa terjerumus pada paham jindik atau paham sufisme gitu. Kemudian teman-teman sekalian, inti daripada surat Al-Fatihah ini terdapat pada ayat ini. Jadi ayat yang sedang kita bahas ini adalah inti daripada surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Inti daripada Al-Quran itu terletak pada surat Al-Fatihah, dan inti daripada surat Al-Fatihah terletak pada ayat kelima ya. Bahkan inti daripada ibadah sholat itu adalah terletak pada ayat ini, dimana pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa banyak nama, diantaranya adalah As-Shalah. Jadi surat Al-Fatihah pun disebut As-Shalah ya. Surat As-Shalah ya, ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu, aku telah membagi as-salat baini antara diriku wa baina abdi dan antara hambaku nisfain, dua bagian, panispuha dan satu bagian li untukku, wa nispuha dan sebagian lagi li abdi bagi hambaku, wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Dan ketika seorang itu di dalam sholat itu mengucapkan atau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi wali abdi masal. Inilah yang dimaksud bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadali abdi wali abdi masal. Dan ketika seorang hamba itu mengucapkan atau mengatakan di dalam sholatnya itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman hadali abdi wali abdi masal. Inilah bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Jadi intinya ya, bahwa ketika Allah berfirman, ketika Allah mengatakan bahwa ia membagi sholat menjadi dua bagian, dan ternyata yang dimaksud dua bagian itu terletak pada ayat ini, yaitu surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi wali abdi masal. Inilah bagianku dan bagian hambaku dan bagi hambaku yang ia pinta.